Puji nama Tuhan, keluarga besar Saga, kita mengucap syukur kita sedang menjalani minggu kelima sengsara menyambut kedatangan perayaan Jumat Agung dan Paskah. Namun sebelum kita membahas firman di sore hari ini, kita satu hati, kita berdoa minta pimpinan Roh Kudus untuk menyinari kita semua sehingga bisa memahami firman ini dan hakikat dari firman menjamah setiap pribadi kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman yang akan kami bahas. Kami sedang ada di minggu kelima masa penantian, masa sengsara menjelang perayaan Jumat Agung. Biarlah hati kami makin didekatkan kepadamu Tuhan dalam masa-masa penantian, masa perenungan ini. Urapi hamba-Mu dengan kuasa wibawa otoritas Allah dalam menyampaikan kebenaran firman. Demikian juga dengan kekasih-kekasih yang bersama-sama beribadah di sore hari ini. Kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita ada di minggu kelima masa sengsara, masa penantian menjelang perayaan Jumat Agung dan Paskah. Dan minggu-minggu ini membuat kita makin dekat, makin menghayati makna dari keselamatan lewat Yesus Kristus Tuhan. Tema kita di sore hari ini adalah makna salib Kristus. Kita akan baca dalam Matius 26 ayat 38-39. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Dalam bacaan Matius pasal yang ke-26 ayat 42 juga mengatakan, lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Ini adalah kondisi Yesus sebagai manusia 100% pada saat itu mengalami tingkat depresi yang sangat tinggi, yang amat sangat luar biasa. Terbukti di bagian lain dalam firman Tuhan dikatakan, maka keringatnya seperti titik-titik darah yang keluar dari kening dari tubuhnya. Dalam ilmu kedokteran, kondisi ini dibenarkan. Ketika seseorang pada depresi yang sangat tinggi, ada pembuluh darah kecil yang pecah. Dan itu yang keluar lewat keringat. Nah, saudara yang kekasih, pertanyaannya adalah, apakah dia takut akan sebuah batang kayu yang berbentuk salib? Apakah dia takut akan pukulan-pukulan dan cambukan-cambukan tentara Roma? Apakah dia takut akan mahkota duri? Apakah dia takut dengan paku pada kaki dan tangan yang akan dia terima? Tentu saja Tuhan Yesus tidak takut akan semua itu. Karena Petrus pun pada akhir kematiannya melewati masa penyalipan. Bahkan kepalanya ada di bawah. Yang membuat Yesus takut adalah murka Allah. Saudara perhatikan cawan yang Tuhan Yesus takuti. Yang akhirnya dia minum bukanlah cambukan-cambukan. Bukanlah mahkota duri. Bukanlah paku di kaki dan tangan. Cawan yang Tuhan Yesus takuti yang akhirnya dia minum adalah murka Allah. Dikatakan dalam Matius 5 ayat 21, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena saudara dan saya, karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi yang membuat Yesus takut adalah kemurkaan Allah. Yang seharusnya murka itu datang pada saya, pada saudara. Dan saat itu dia harus menanggung murka Allah. Di atas kayu salib itu Tuhan Yesus mengambil seluruh murka Allah Bapa
yang seharusnya jatuh kepada dirimu dan diriku. Dia membayar seluruh dosa-dosa kita. Dia menjadi korban untuk menggantikan posisi saya, posisi saudara di atas kayu salib itu. Keadilan Tuhan ditegakkan dan kasih Tuhan dinyatakan. Kasih agape, kasih yang walaupun kita menyakiti, walaupun kita berbuat dosa, walaupun umat pilihannya tidak menerima dia sebagai utusan, bahkan menyalibkan, dia tetap kerjakan misinya. Itulah makna salib yang sesungguhnya. Kemurkaan Allah, kemarahan Allah yang harusnya menimpa saudara dan saya dan akan menyeret kita kepada neraka, api yang kekal. Tapi hari itu dia menerima semua murka itu. Sadarkah saudara, banyak kali kita berpikir ketika Yesus disalib, dia menyembuhkan penyakit kita. Dia mengubah kita yang miskin jadi kaya. Dia memberkati hidup kita. Sesungguhnya yang lebih besar dari semuanya adalah dia menerima cawan murka Allah, kemarahan Allah. Dia tanggung di atas kayu salib buat saudara dan saya. Jadi hari ini kita mau katakan, kita sehat ataupun sakit, Tuhan Yesus tetaplah baik oleh karena apa yang telah dia lakukan di atas kayu salib bagi kita. Kita tidak bisa mengelak apabila sakit penyakit menimpa kita. Kita tidak bisa mengelak ketika kita sudah berusaha tapi kita tidak seberuntung orang lain. Karena itu semua hanya bonus-bonus dari Tuhan. Kesehatan, kekayaan, kehormatan, jabatan, ya. Itu semua adalah bonus-bonus dari Allah. Yang terpenting adalah Yesus, tetap Yesus. Keselamatan dia kerjakan bagi saudara dan saya. Itu yang sangat penting, ya. Benar sekali apa yang dikatakan dalam pujian yang sangat menyentuh. Amat besar anugerahnya, ya, karena salibmu. Nah, ingat, semua itu adalah yang terutama. Dari sehat, dari keuangan yang melimpah, dari kekayaan, dari kehormatan, kedudukan, itu adalah bonus kepercayaan Tuhan. Tetapi yang terpenting adalah dia sudah menyelesaikan kemarahan Allah, murka Allah, ditanggungnya sampai selesai. Saudara-saudara yang kekasih, di dalam kita berinteraksi satu dengan yang lain, dalam lingkungan kerja kita di Saga, di dalam keluarga, di mana kita berjemaat dalam satu gereja, bahkan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, tunjukkan bahwa kita adalah orang yang beruntung. Kita adalah orang yang sudah dimuliakan lewat kematian Yesus di atas kayu salib. Bagaimana kita orang yang dalam kegelapan, dalam hukuman, kemudian kita dibebaskan, dimerdekakan, dimuliakan. Tunjukkan itu dengan pola pikir, pola kerja, pola bergaul kita. Tunjukkan itu dalam pola kita berumah tangga, dalam pola kita bermasyarakat. Karena kemuliaannya diberikan pada saya dan saudara. Saya membayangkan pada satu ketika mungkin seorang, ya saya katakan mungkin seorang wali kota, ya, karena ada kegiatan di luar kota Jayapura, beliau menunjuk, memberi kuasa kepada asisten, ya. Dan ketika asisten itu datang di acara yang di mana wali kota harus hadir, beliau akan berdiri, asisten mengatakan, saya berdiri di sini akan membacakan sambutan wali kota. Dan sambutan dibacakan. Asisten itu berdiri, dia sudah mewakili wali kota. Sambutan yang dibacakan itu adalah kehadiran wali kota di acara tersebut. Kalau saudara dan saya dikatakan
Karena salib Kristus, engkau yang hina diangkat dari kehinaan. Engkau yang harusnya dimurkai Allah, dibebaskan dari murka Allah. Dan kemuliaan Allah turun atas saudara dan saya sebagai gereja Tuhan. Sebagai anak-anak tebusan, ahli waris kerajaan surga. Jadi mari kita tunjukkan kalau kemuliaan Allah diberikan pada saudara dan saya. Itu seperti kita berdiri seorang asisten yang mewakili wali kota. Ada kuasa wali kota ketika dia berdiri di tengah-tengah kegiatan yang harusnya wali kota hadir. Di tengah dunia ini, kuasa wibawa otoritas Allah, kemuliaan Allah sudah dilepaskan atas gerejanya, atas saudara dan saya. Kehadiran kita ini menggantikan, kita disebut mewakili, kita dikatakan Allah-Allah kecil karena kemuliaannya, kuasanya ada pada kita. Ingat di tengah engkau bekerja, ingat di tengah engkau berbicara, ingat di tengah engkau berinteraksi, engkau adalah Allah-Allah kecil karena kemuliaannya ada padamu dan saya. Itulah makna salib. Engkau bukan orang biasa-biasa, bukan karyawan biasa-biasa. Engkau spesial, engkau penuh dengan kemuliaan Allah. Hadirkan Allah lewat kerjamu, hadirkan Allah lewat interaksi dengan teman sekerja, dengan konsumen yang datang, pembeli yang datang. Hadirkan Allah dalam rumah tangga, hadirkan Allah dengan hidup bermasyarakat. Sebab kemuliaannya ada pada saudara dan saya. Makna salib, Yesus ambil murka Allah dari saudara dan saya. Dan kemuliaan Allah turun atas kita, gerejanya. Tuhan Yesus memberkati, makin mempersiapkan diri menjelang Jumat Agung dan Paskah. Dan nikmati hakikat perayaan Jumat Agung, perayaan Paskah. Engkau akan makin dekat dengan Tuhan. Dari hari ini tiap-tiap waktu sampai selama-lamanya. Kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur untuk masa sengsara, minggu penantian, Jumat Agung dan Paskah. Dekatkan kami Tuhan kepadamu, makin intim, makin dekat, makin memahami isi hati Tuhan. Hari ini kami sudah belajar makna salib Yesus. Biarlah kemuliaan yang Yesus berikan, ganti murka yang harusnya kami terima, memenuhi hidup kami, memenuhi cara kerja kami, tutur kata kami, tingkah laku kami, cara bergaul kami, cara membangun hubungan. Kemuliaan Allah terlihat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Engkau berkati Tuhan perusahaan Saga dengan segala program-program, dengan segala target-targetnya. Engkau memberkati Tuhan Saga-saga yang sudah ada, yang sudah tersebar dari kota sampai kabupaten. Engkau memberkati Saga yang terus melapangkan tendanya, patok-patok tendanya, pembangunan di mana-mana. Engkau memberkati manajemen, engkau memberkati manajer, keluarga manajer, juga owner dan keluarga. Engkau berkati Tuhan supplier-supplier, engkau memberkati perbankan yang bekerja sama dengan Saga. Terima kasih Bapa di surga. Berkati kota kami Jayapura, berkati tanah Papua, provinsi Papua. Biarlah dalam masa penantian, masa perenungan Jumat Agung, gerejamu di Papua dan di seluruh dunia makin mendekatkan diri kepadamu. Berkati pemerintah kami, mulai dari pusat, provinsi, kabupaten, dan kota. Dan kiranya saudara-saudara kasih anugerah Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus turun atas saudara dan saya dari sore ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin.